Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Rudi Krosok Channel, dalam tausiah agama dalam rangka memperingati 1 Muharram Tahun Baru Islam, Ibu-Ibu Liko, Swadaya 7 Masjid Nurul Amal Gunung Terang Bandar Lampung. Bulan Muharram merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Bulan haram sendiri tercantum di surat At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Selain itu menurut Al-Qadi Abu Ya'la Ahimahullah menyebutkan ada 2 makna bulan haram. Pertama, bulan tersebut diharamkan untuk berbuat buruk maupun kerusakan. Kedua, larangan berbuat buruk ditekankan karena bulan ini suci dan istimewa, lebih baik dari bulan lainnya. Sedangkan bagi yang mengamalkan ketaatan akan berbalas pahala. Marilah kita simak bersama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Zayad Namiri MIPDI. Namun sebelumnya saya ingatkan bagi sobat-sobat yang belum subscribe, bila video ini bermanfaat tolong segera di-subscribe video ini, karena membantu sesama juga merupakan ibadah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idhnih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, ada Ustaz kita ini, guru kita Ustaz Selamat Riyadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan senantiasa kesehatan kepada beliau. Ada sesepuh kita, para jamaah kiram, ada Pak RT, Pak Edison. Mudah-mudahan senantiasa dikuatkan dalam mengemban amanah. Dan para hadirin, hadirat, wabil khusus kepada pengurus takmir Masjid Nurul Amal, Nurul Amal, maaf, yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam rangka menjalankan amanah yang diberikan oleh jamaah Masjid Nurul Amal ini. Para pengurus majelis talim Nurul Amal yang luar biasa, tadi ketua panitianya luar biasa tegas Ibu ya, alhamdulillah. Kayaknya tahun depan dipilih juga harus gantian ya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allahumma tawwil umrana wa sahih ajsadana wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana. Alhamdulillah Bu, sampai hari ini masih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berdoa, ya Allah, tawwil umrana, panjangkan umur kami ya Allah. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami. Alhamdulillah sampai hari ini Allah masih kabulkan doa-doa kita. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa tahu ada saudara kita yang mungkin sehari atau 2 hari yang lalu meninggalkan kita. Ada saudara mungkin keluarga kita sehari yang 2 hari yang lalu mungkin terbaring di rumah sakit.
Tapi alhamdulillah kita yang hadir di sini, Allah berikan semuanya. Kesehatan diberikan, umur diberikan, termasuk rezeki pun kita diberikan. Rezeki itu tidak berupa uang saja, termasuk lihat senyumnya Ustaz Selamat juga adalah rezeki. Istri Ustaz Selamat melihat senyumnya Ustaz Selamat juga rezeki. Ibu-ibu lihat senyum suami itu juga rezeki. Saya melihat senyum istri saya juga rezeki. Ternyata luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, pasti kita tidak bisa menghitungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan betapa besar, betapa luas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kata Allah, kalau kalian masih ragu akan nikmatku, coba kalian gunakan lautan itu. Kita lihat di dunia ini, bumi ini paling banyak adalah air. Air yang ada di dunia ini kita gunakan sebagai tinta untuk menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Maka pasti kata Allah akan habis lautan itu sebagai tinta, sementara nikmat Allah belum selesai kalian tulis. Luar biasa. Maka patut kita bersyukur. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan tambah. Dapat uang 1.000, kita bersyukur, Allah akan tambah menjadi 10.000. Dapat anak 1, kita bersyukur, Allah akan tambah 2. Ini yang takut. Ada kita punya istri 1, kita bersyukur, Allah tambahkan kebahagiaan istri kita untuk kita. Bukan tambahkan istrinya, tapi kebahagiaan istrinya Allah tambahkan sehingga suami menjadi tambah sayang. La azidannakum, kata Allah, maka Allah akan senantiasa tambahkan rezeki itu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, pertama harus kita bersyukur. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabiullahul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun orang yang begitu cinta, begitu sayang kepada kita melainkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari rumahnya 3 hari 3 malam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari dia keluar rumah. Namun pada suatu waktu Rasulullah tidak keluar dari rumahnya 3 hari 3 malam. Para sahabat khawatir ada apa dengan Rasulullah. Kok sudah 3 hari 3 malam beliau tidak terlihat, tidak keluar rumah. Abu Bakar khawatir, Umar khawatir, Utsman khawatir, Ali, termasuk sahabat-sahabat yang lain khawatir. Ada apa dengan Rasulullah? Kemudian para sahabat memanggil putri Rasulullah bernama Fatimah. Wahai putri Rasulullah, kami tidak melihat Rasulullah selama 3 hari 3 malam. Ada apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mendengar pertanyaan itu dan kabar tersebut, kemudian Fatimah bergegas menuju masjidnya Rasulullah, menuju rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilihat jamaah rahimakumullah ketika sesampainya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatimah melihat ayahandanya sedang bersujud di hadapan Allah kemudian menangis dalam sujudnya. Kemudian Fatimah, wahai ayahandaku, wahai utusan Allah, ya Rasulullah, ada apa dengan engkau ya Rasulullah? Mendengar pertanyaan dari belakang, Rasulullah bangun dari sujudnya. Wahai Rasulullah, ada apa dengan? Para sahabat khawatir akan keadaan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab,
wahai putriku, tahukah engkau 3 hari yang lalu malaikat Jibril utusan Allah Subhanahu wa taala datang kepada malaikat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bestinya Rasulullah. Tahu besti bu? Sahabat terbaik. Di mana-mana Rasul pergi pasti ada malaikat Jibril. Ya, teman sekarang bestinya. Apa kata Rasulullah 3 hari yang lalu malaikat Jibril datang kepadaku. Dia bercerita kepadaku tentang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, ada 7 pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan salah satu pintu nanti akan banyak dihuni oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang terjadi pada engkau wahai ayahanda? Kemudian Rasulullah terus menjelaskan jawabannya. Tahukah engkau anakku, setelah aku mendengar bahwa ada satu pintu neraka yang akan dihuni oleh umatku, tak tega aku mendengarnya, tak kuat aku mendengarnya wahai anak. Lalu apa yang kau lakukan wahai Rasulullah? 3 hari 3 malam aku bersujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatku diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hari 3 malam aku bersujud dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar umatku diselamatkan dari siksanya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. 3 hari 3 malam menangis Rasulullah sujud cuma dengar bahwa umatnya akan masuk nerakanya Allah. Lalu apa yang sudah kita perbuat kepada Rasulullah SAW? Apa bu yang sudah kita perbuat? Bingung ya? Apa ya? Apa yang sudah saya buat? Yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada kita, kata Rasulullah, wahai umatku, aktsiru alayya shalawat. Perbanyaklah berselawat kepadaku. Ini tadi berselawat. Alhamdulillah. Jadi yang diminta apa bu? Salawat. Gak banyak yang diminta sama Rasul. Gak minta suami ikut, gak minta harta, yang diminta adalah salawat. Yuk kita salawat dulu ya. Yuk kita salawat yang kekinian, salawat Jibril. Yuk. Sallallahu alaihi Tapi nanti kata Rasulullah yang pertama kali yang akan bersanding di depanku, katanya, di sampingku, kata Rasulullah, man aktsaruhum alayya salawat, orang yang paling banyak salawatnya. Jadi bu, kalau nanti di akhirat kita disandingkan dengan suami kita, suami disandingkan dengan istri kita, itu belum seberapa
kalau kita nanti disandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen disandingkan dengan Rasulullah? Pernah melihat senyum Rasulullah? Belum. Pengen melihat senyumnya? Perbanyak sholat. Sambil masak sallallahu ala Muhammad, nyetrika sallallahu, salawat terus, ya, perbanyak salawatnya. Ini alhamdulillah. Tapi jangan dengar salawat terus, Bu, karena yang diminta oleh Rasulullah perbanyak bersolawat, bukan perbanyak mendengar salawat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang bersalawat kepada Rasulullah SAW bukan hanya kita, tetapi Allah juga bersalawat. Para malaikat juga bersalawat. Apa firman Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasul. Apa perintahnya itu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh berselawat sama Allah. Jadi yang memerintahkan kita berselawat siapa, Bu? Allah. Yang kedua, Rasul. Kalau sudah dua ini ternyata tidak kita pakai, tidak kita ikuti, na'udzubillah, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjidul Amal rahmatullah. Ini sering ngisi Jumat. Jadi jamaah Jumat rahmatullah. Baik, hari ini tempat kita di 1 Muharram, ya, Muharram. Dan Muharram ini juga menjadi awal bulan tahun Hijriah. Saya tidak akan bahas sejarah kenapa dinamakan Muharram, kenapa dipakai bulan Muharram, dan kenapa bukan ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke kota Madinah di bulan Rabiul Awal. Ini sudah disepakati oleh para sahabat. Ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abu Asy'ari juga bersepakat bahwa bulan Muharram dijadikan adalah bulan pertama di tahun Islam. Ternyata jamaah rahimakumullah, salah satu dipilihnya bulan Muharram sebagai bulan awal tahun baru Islam karena di bulan Muharram itu ada banyak peristiwa besar dalam Islam. Peristiwa besar. Salah satunya jamaah rahimakumullah, saya agak tadi saya kira berdiri, kemarin caranya berdiri. Sudah siap berdiri, ternyata duduk. Kebetulan duduk juga saya ini lagi sakit pinggang. Iya. Jadi mohon maaf kalau katakan duduk. Umurnya masih muda, masih 29. Istri baru 1. Alhamdulillah. Ada istri belakangmu. Baik, peristiwa yang pertama di bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Tepatnya di 10 bulan Muharram yang disebut dengan Asyura. Nabi Adam itu kakek kita. Kakek siapa, Bu? Kakek kita. Nabi Adam satu kali kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari surga. Apa kata Allah, wahai Adam? Aku ciptakan engkau dari tidak ada menjadi ada. Aku berikan engkau pakaian, aku berikan makanan, bahkan aku tempatkan di tempat yang paling baik, yaitu surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau sepi dan kesepian di malam hari, maka aku ciptakan pasangan bernama Hawa. Tetapi satu kata Allah Subhanahu wa taala yang aku minta darimu, wahai Adam, supaya engkau menjauhi buah yang namanya kita kenal ada buah khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin, kata Allah, jangan pernahlah kalian berdua mendekati yang namanya pohon khuldi itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang kau lakukan, wahai Adam? Semua sudah kuberikan, kata Allah, tapi engkau melakukan kemaksiatan kepada keluar, kata Allah.
atas izin Allah satu perbuatan yang makan buah khuldi, Nabi Adam alaihi salam keluar dari syurga. Satu kesalahan. Kita berapa kesalahan dulu sama Allah? Banyak ternyata Ustaz. Dua. Banyak lagi. Tiga. Banyak-banyak. Nabi Adam satu kesalahan dikeluarkan oleh Allah dari surga. Dalam riwayat dikatakan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga, beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi selama 40 tahun. 40 tahun Nabi Adam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala seraya membaca Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini zikirnya Nabi Adam. Hafal Bu? Jadi kalau punya banyak dosa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun Nabi Adam alaihissalam berzikir memohon ampun kepada Allah, dan alhamdulillah tepatnya di bulan Muharram 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Maka pernah saya sampaikan dalam satu kajian bahwa Nabi Adam ini cemburu kepada kita. Kata Nabi Adam, ya Allah, satu kali aku berbuat maksiat tapi aku dikeluarkan. Sementara umat Nabi Muhammad berkali-kali berbuat maksiat kepadamu, tapi engkau janjikan syurgamu kepadanya. Betul ya? Kita berkali-kali, bahkan kalau dihitung gunungan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kita pasti akan masuk surga selama masih ada syahadat di dalam hati kita. Enaknya umat Nabi Muhammad itu bukan berarti banyak maksiat, kan? Tapi ada keistimewaan dari umat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Adam yang kedua, kecemburuan yang kedua? Ya Allah, ketika aku berbuat maksiat, aku dikeluarkan dari surga dalam keadaan telanjang. Sementara umat Nabi Muhammad SAW, dia berbuat maksiat dalam keadaan telanjang, tapi engkau tutupi aib mereka, bahkan sampai mereka engkau berikan mereka pakaian. Ini cemburu yang keduanya Nabi Adam kepada kita. Kita Bu, kalau kita lihat di TV atau tadi saya tanya sama Ustaz Jarehan, di Panjang itu di mana sih tempatnya prostitusi? Saya bilang. Saya tanya, saya belum tahu kenapa dari Panjang. Dikasih tahulah jalannya ke sana, ke sini, nah di situ di tempatnya gitu. Oh, seperti itu. Kalau kita lihat Bu di sana, mungkin di tempat-tempat yang lain telanjang mereka berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tutupi aibnya. Allah berikan pakaian setelah dia berbuat maksiat. Sementara Nabi Adam alaihissalam, Allah telanjangi mereka berdua, Nabi Adam dan Siti Hawa, setelah mereka berbuat maksiat kepada Allah hanya satu kali. Bersyukur tidak kita sebagai umat Nabi Muhammad? Yang ketiga, kata Nabi Adam alaihissalam, ya Rabb, aku berdoa kepada Engkau, memohon ampun kepada Engkau. Sekian lama, bertahun-tahun, bahkan 20 tahun aku minta kepada Engkau agar Engkau mengampuni dosa-dosaku, kata Nabi Adam alaihissalam. Tapi baru Engkau terima aku di kota Makkah, tepatnya di Padang Arafah. Jadi Nabi Adam itu diterimanya di kota Makkah, di daerah Makkah, di Padang Arafah, taubatnya. Sementara umat Nabi Muhammad, Engkau terima doanya di mana saja mereka berada. Kita salat di masjid, berdoa di masjid, Allah terima, kabulkan doa kita. Kita tempat di rumah, Allah kabulkan doa kita. Tapi Nabi Adam alaihissalam ketika dia berdoa, dikabulkan doanya hanya satu tempat, yaitu di Padang. Jadi luar biasa kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yuk salam, kita bersolat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
bulan Muharram. Peristiwa yang kedua, Bapak Ibu sekalian, diterimanya taubat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini koreksi Ustaz, termasuk ulul azmi, termasuk 5 besar. Kalau ada bahasa 5 besar, 5 besar. Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala dalam kategori 5 besar. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam termasuk kategori 5 besar? Ini Nabi Allah yang begitu sabar dalam berdakwah. Dikisahkan bahwa usia beliau 950 tahun dan dia berdakwah selama 900 tahun. Berapa lama, Bu? 900 tahun. Selama beliau 900 tahun berdakwah, hanya 80 sampai 90 orang saja yang mengikuti beliau dalam berdakwah. Hanya 90 orang saja yang mengikuti dakwah, yang percaya akan Allah Subhanahu wa taala. Itu rata-rata 10 tahun 1 orang. Kira-kira Ustaz di sini berdakwah 10 tahun 1 orang gitu. Kita jualan 10 tahun cuma 1 pembeli, kira-kira kuat tak kita? Ini Nabi Nuh 10 tahun 1 orang yang bisa menerima dakwah. Maka dalam surat Nuh, wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya Allah, ketika aku berdakwah mengajak mereka untuk diampuni, supaya Engkau mengampuni dosa-dosa mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menutup kedua telinganya dengan jari mereka. Wastaqsawhum thiyabahum, dan mereka menutup kepala mereka dengan pakaian mereka. Jadi ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, ini kaumnya semua nutup kuping. Selama 900 tahun. Bukan hanya nutup kuping, tapi pakaiannya juga pakai orang-orang dulu mungkin besar. Ditutupin kepalanya, artinya nggak mau lihat Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan tuh, tahannya Nabi Nuh alaihissalam 100 tahun hanya 90. Kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, sudah kuceritakan bagaimana kaumku ketika aku berdakwah, mereka tidak mau menerima dakwahku, hanya 90 orang. Kata Allah, apa yang kau minta wahai Nuh? Aku minta ya Allah agar lenyapkan semua orang-orang yang zalim terhadapmu, karena mereka akan, insya Allah pasti mereka akan membawa keturunan-keturunan yang zalim juga kepada engkau. Ini kata Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh khawatir kalau orang-orang yang tidak mau menerima dakwah ini kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melahirkan keturunan-keturunan yang juga bermaksiat, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kata Allah, kalau begitu apa yang kau inginkan, kata Allah. Kata Nabi Nuh, lenyapkan mereka. Kalau begitu buat perahu. Disuruh buat perahu. Bingung Nabi Nuh. Bagaimana ya Allah? Buat perahunya pakai apa? Ya pakai kayu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh kata juga, kayunya dari mana? Apa kata Allah? Tanam. Ini kayu belum ditanam, Bu. Suruh bikin perahu, kayunya nggak ada. Disuruh tanam. Bayangkan berapa lama kayu itu bisa tumbuh supaya bisa digunakan untuk perahu. Begitu sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Sampai pada akhirnya jamaah Allah, terbuatlah atau jadilah perahu tersebut, tapi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam, mereka mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Gila ini orang, ruangan bikin perahu di tengah kota, harusnya kan bikin perahu dekat pantai. Ini di kampung jauh dari pantai, ini udah gila. Sampai selesai apa yang dilakukan orang-orang yang tidak menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam, mereka berbondong-bondong satu persatu datang naiki perahunya Nabi Nuh alaihissalam, kemudian mereka membuang air besar di sana. Ngising, Bu, di sana. Kalau salah biasa saja. Ngising di sana. Saya ngising, buah ngising, telur ngising, sekampung ngising di sana penuh kotoran.
Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Sabar, nggak marah dia, sabar. Ala kulli hal, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang yang kafir saat itu dalam keadaan pincang. Dia datang sakit perut, datang ke tempat perahu tersebut ingin buang hajat. Dibuang hajat situ, selesai. Ketika dia pulang mau bangkit mau pulang, tiba-tiba atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dia terjatuh. Terus jatuh berada di tumpukan tahi tersebut. Ini atas izin Allah ini. Ketika dia bangkit, berusaha bangun, ternyata lumpuhnya ini jadi sembuh. Pincangnya nggak sembuh, jadi sembuh. Orang-orang kaget ketika dia jalan. Wahai fulan, obat apa yang kau dapatkan sehingga kau ini nggak lumpuh lagi, nggak pincang lagi? Apa katanya coba? Iya, ada obat mujarab. Tadi aku buang air besar, ketika aku jatuh, ketika bangun ternyata obatnya adalah talinya di atas kapal dia itu. Luar biasa. Iya. Nggak percaya mereka. Datang satu orang penyakit cacar kira-kira begitu, dia ambil tayar ini atas izin Allah sembuh. Ada yang buta diginiin sembuh. Pokoknya semua penyakit saat itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking percayanya maka berbondong-bondong mereka membersihkan perahunya Nabi Nuh alaihissalam sampai bersih. Itu asal izin Allah. Mereka juga yang motorin, mereka juga yang bersihin. Itulah buah daripada kesabaran. Jadi kalau ada yang bilang, ada yang ngejek kita, ada yang nyakit kita, sabar bu. Nabi Nuh alaihissalam contohnya. Ketika sudah bersih, kata Allah, wahai Nuh, sudah siap ini. Silahkan panggil semua umatmu yang beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil satu-satu. Naik. Kalau sudah panggil seluruh makhlukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, naikkan mereka sepasang-sepasang, dipanggil sepasang-pasang naik. Nabi Nuh alaihissalam melihat dari atas sudah banyak yang ada di atas perahu beliau. Kemudian beliau bertanya, si fulan sudah hadir? Sudah. Si Muhammad sudah hadir? Sudah. Si Supriyono sudah hadir? Sudah. Kira-kira begitulah nama-namanya. Ya, banyak, ada 90 orang. Dilihatnya hewan-hewan sudah berpasang-pasangan hadir. Kemudian ditanya, anakku Kan'an mana? Kan'an mana? Mereka jawab, kami tidak melihat, wahai Nuh, kami tidak melihat. Dicari di lantai pertama, tidak lihat. Kemudian di bawah tidak lihat, di bawah lagi tidak lihat. Kemana anak saya? Akhirnya dia naik paling atas, ternyata di bawah dilihatnya anaknya sedang berdiri. Kemudian dipanggil oleh Nuh, seorang ayah yang begitu cinta kepada anaknya. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, wahai Kan'an, sini naik sama papi. Kira-kira begitu bahasanya kan? Naik. Dipanggil, wahai anakku, naik sini, naik. Apa kata Kan'an? Enggak. Saya nggak mau naik, wahai Ibrahim, wahai Nuh, saya tidak akan mau naik. Apa kata Nabi Nuh? Silahkan naik, nak. Bahwa sebentar lagi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menenggelamkan kalian tidak mau beriman kepadaku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Nabi katakan an? Apa maksudnya saya Ustaz depannya? Ya bunayya kam ma'ana. Apa maksudnya ini? Sa'wiyah, lupa saya. Sa'wiyah. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku, wahai ayahku, aku akan naik ke atas gunung dan pasti gunung itu akan menyelamatkan. Sudah dipanggil dengan panggilan wahai anakku, ya bunai. Jadi kalau kita panggil anakku, sini, jangan. Dul, jangan. Kami panggil wahai anakku, sini. Panggil istri, sini, jangan. Panggil istriku, sayang, yang. Panggil itu panggilan saya. Nabi Nuh manggil anaknya, ya bunai, wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah bersama kami, kata Nabi Nuh.
tapi anaknya memang anak-anak yang kon anak itu sudah bodoh durhaka, kon nggak mau dinaikin, nggak mau ngikutin ayahnya. Apa katanya? Dia akan naik di atas gunung dan gunung pasti akan menyelamatkan dari air bah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan azab berupa air bah dan Nabi Nuh beserta kaumnya selamat dari itu semua. Ini juga terjadi di bulan Muharram. Ada 10 sebenarnya peristiwa. Kalau saya ceritakan habis cerita semuanya. Baik, jamaah mata Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan di awal tahun baru Hijriah ini? Sebagai bekal kita, tadi saya katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita harus belajar apa yang sudah kita lakukan berapa tahun yang lalu. Maka yang patut kita lakukan ketika kita memasuki tahun baru Hijriah, selain kita merasa senang, tapi juga kita merasa berduka karena Allah kabulkan doa kita supaya umur kita dipanjangkan untuk menikmati dunia ini, tetapi di sisi lain bahwa umur kita semakin dekat dengan kematian. Maka yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah tasyakkur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pertama. Ini sudah saya singgung. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berpesan, wahai hambaku, hati-hati ketika usiamu sudah mencapai 40 tahun. Hati-hati Bu. Sudah berapa Bu? 41 lebih, 50 lebih. Ada yang masih 40 tahun di sini Bu? Ada ya? 25 kembali 52. Kata Allah, pesan Allah, hati-hati dengan usiamu ketika memasuki usia 40 tahun. Kenapa Allah pilih asyudda? Kalimat asyudda, wa idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika usiamu sudah mencapai asyudda. Asyudda itu diartikan bahwa dewasa. Usia 40 tahun itu fisiknya sudah paling kuat. 40 sampai 1, 42, 43, sampai 50. Itu kuat Bu. Pikirannya, ingatannya kuat ketika usia 40 tahun. Amalannya harusnya juga kuat juga. Bahkan Rasulullah SAW dia akan menjadi Rasul pada usia berapa? 40 tahun. Apa kata Allah? Hati-hati ketika usiamu mencapai 40 tahun. Jadi Bu, yang sudah berjalan lewat, tambah hati-hati lagi. Maka pesan Allah bagi usia kita yang sudah mencapai 40 tahun, yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kata Allah, kalau usiamu sudah mencapai 40 tahun, maka jadilah orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pesan yang pertama. Jadi kalau sudah usia 40 tahun, banyak-banyak syukur. Jangan lagi yang ibu-ibu sudah 40 tahun lebih masih make upan supaya mukanya terlihat glowing. Kira-kira begitu. Jangan. Apa namanya, lipstick kemana-mana. Pokoknya dunia semuanya jangan. Karena yang diinginkan oleh Allah adalah supaya kita pandai menjadi orang yang bersyukur. Apakah syukur itu cukup dengan mengucapkan alhamdulillah? Ternyata tidak. Punya mata bisa lihat, cukup alhamdulillah. Cukup Bu? Tidak. Kedua kaki bisa melangkah, cukup mengucapkan alhamdulillah? Tidak. Punya mata dua, alhamdulillah. Ternyata bukan hanya alhamdulillah itu saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, haqiqatus syukri al-i'tirafu bi ni'matil mun'im ma'a ta'zimi. Hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan fasilitas pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nih masalah nih Bu. Lipstik yang Ibu beli, saya mau tanya Ibu. Sekalian, harus jujur, tahun baru gak boleh bohong di masjid. Kalau guru begitu, dibeli semata-mata karena mendekatkan diri kepada Allah atau terlihat manis. Jujur, terlihat manis. Padahal suami banting keringat, banting tulang, keringatnya bercucuran mencari uang untuk beli lipstik. Kata ini istriku, ini uang untuk beli lipstik. Tahu kan Bu, ngerasa Ibu. Senang istrinya. Padahal tujuan suami supaya lipstik itu di depan saya saja. Wah, mau kondangan. Semua yang dipakai Bu. Iya, gelang dipakai kemudian suami. Kalau nelpon halo, supaya kelihatan lipstik. Padahal kata Allah, bersyukur itu menggunakan nikmat Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percuma Bu punya kedua mata bisa melihat kalau kita jarang menggunakan mata kita untuk baca Al-Quran. Percuma lidah kita, mulut kita selama 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ya. 50 tahun kalau digunakan hanya untuk berghibah, memfitnah, menyakiti orang lain. Percuma. Kedua kaki kita yang bisa melangkahkan kaki kita ini percuma kalau kita gunakan bukan untuk ke tempat-tempat yang baik seperti ini. Kalau kita gunakan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diinginkan adalah ketika usia 40 tahun. Tahun ini tahun Hijriah Bu, berarti bertambah berarti 22 Bu, tadi masa 1. Sekarang 52 berarti ya tahun ini. Lebih. Yang diinginkanlah pandai-pandailah menjadi orang yang bersyukur. Maka kalau kita lihat di YouTube ada namanya anak kecil beberapa tahun yang lalu yang bernama Muaz. Muaz ini anak yang terlahir di Mesir dalam keadaan buta. Dia tidak bisa melihat dari sejak lahir. Ketika usia 6 tahun dia sudah hafal Quran 10 juz. Sampai usia 12 tahun dia hafal sampai 30 juz menjadi hafiz Al-Quran. Usia 12 tahun dalam keadaan buta. Kemudian sahabatnya bertanya, wahai Muaz, ini bukan sahabat Rasulullah Muaz ini, orang yang lahir di Mesir beberapa tahun yang lalu, sekitar 20 tahun yang lalu ceritanya. Wahai Muaz, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doamu hari ini, apa yang kau minta dari Allah? Ditanya. Anak yang buta, yang hafiz Quran menjawab, seandainya Allah mengabulkan doaku hari ini, wahai temanku, maka aku satu permintaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mataku tetap dibutakan sampai hari kiamat. Bu, seandainya saya tanya, seandainya kalau Allah mengabulkan doa ibu-ibu hari ini, apa yang ibu minta? Jujur. Sehat. Terus? Cantik terus, ya bisa selamat, alhamdulillah. Apa lagi? Minta ya Allah. Betul ya? Anak kecil dalam keadaan buta, habis Al-Quran, dia hanya satu permintaannya agar tetap dibutakan matanya sampai hari kiamat, karena dia takut matanya digunakan untuk melihat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, punya HP Bu? HP-nya punya gambar, maksud saya bisa disentuh itu. Ada YouTube-an, Facebook-an ada, sering bukanya. Banyak maksiatnya di situ. Banyak ternyata. Tuh. Iya. Buka YouTube, ceramah Ustaz Abdul Somad, satu bagus, dua ke bawah. Ada yang pakai segini. Astagfirullah. Diklik. Ya kan? Nggak sengaja, astagfirullahaladzim. Kata Ustaz, kalau nggak sengaja, kalau mata nggak bekerja nggak dosa.
Nah, saya nggak sengaja kepencet. Nah, dilihatin terus dosa itu. Ya. Karena yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pandai bersyukur, maka percuma mata kita gunakan selama 40 tahun kalau bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir bahwa berapa banyak, berapa lama hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Pernahkah kita berpikir? Saya kemarin membawakan khutbah di sini terkait ada kisah dalam kitab Al-Qushairiyah yang dikarang oleh Imam Abdul Qasim Al-Qushairi dalam kitab Bab Waro. Di bawah, paling bawah itu kitabnya ada di baris paling kedua. Diceritakan bahwa ada ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan, kemudian dia sampai di atas kubur, kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala dia tahu bahwa ada mayat di dalamnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, bangun, bangkit, kata Nabi Isa alaihissalam. Atas izin Allah, maka orang yang di dalam kubur tadi bangkit. Jadi bukan Nabi Isa yang membangunkan, yang menghidupkan, tapi atas izin Allah bangkit. Man anta, siapa engkau? Nabi Isa bertanya. Apa kata orang tadi yang dibangkitkan? Aku adalah seorang kuli angkat. Kuli angkat kayu bakar. Terus apa yang terjadi pada engkau, wahai hamba Allah? Apa katanya? Tahukah engkau, wahai Isa alaihissalam, ketika aku di dunia masih hidup, aku pernah mengangkat kayu bakar punya seseorang, kemudian aku angkatlah kayu bakar tersebut, namun dalam perjalanan aku potong, aku patahkan sedikit kayu bakar, ranting kayu bakar tersebut hanya untuk membersihkan diriku dari sisa-sisa daging yang menempel di gigiku, dan aku belum izin kepada yang punya. Lalu apa yang terjadi kepada engkau, wahai hamba Allah? Tahukah engkau, wahai Isa, bahwa aku hanya memotong sedikit kayu bakar saja, dan aku hanya mencungkil sedikit saja dari kotoran yang ada di gigi, tapi aku tidak meminta izin kepada yang punya. Aku bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun aku ditenggelamkan di muka bumi ini dalam kuburan, dan tahukah engkau sampai hari ini hisabnya belum selesai. Bayangin Bu, itu kayu bakar nggak dimakan, cuma ngambil sedikit, tak buang, pos gitu selesai kan? Kalau di rumah kan tinggal kita lepas sama istri, terus kena istrinya ya, bercandaan sama istrinya. Itu hisabnya lama. Bayangkan dengan kedua mata kita ini, kita lihatin apa ini? Sehari, 2 hari, 3 hari, berapa lama baru mata. Sekarang lidah turun sedikit, habis itu ke samping, ke kuping, habis ke kuping ke hati, habis ke hati ke tangan, habis ke tangan ke kaki. Berapa banyak dosa kita yang harus kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dalam surat Yasin. Semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, momentum bulan Muharram tahun baru Hijriah ini, pertama, pintar-pintarlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan segala nikmat yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan kepada kita, semata-mata mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi saya lihat acaranya masih ada ya. Saya cukupkan mungkin. Insyaallah nantilah kita lanjutkan. Yang pertama, kita bersyukur, yang kita bermuhasabah itu. Apa yang sudah kita lakukan kemarin jangan sampai kita ulang. Jangan sampai kita termasuk umatnya Rasulullah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin. Kalau tahun ini kita lebih buruk amal kita dibanding tahun kemarin, maka kita termasuk umat Nabi Muhammad, hamba Allah yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit tausiah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini menambah kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan menambah rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kurangnya Ustaz. Ini guru saya ini, alhamdulillah
banyak belajar dari beliau. Terima kasih. Ala kulli hal, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.